tentang grace. Ada satu yang pernah bercerita tentang saya, ditanyakan bagaimana prinsip grace. Ada yang menarik dan saya merenungkannya dan saya rasa masuk akal juga. Akan tetapi kurang tepat. Saya ulang, kurang tepat. Jadi, yang demikian. Grace itu yang saya pernah dengar adalah seperti kita di dalam raft ya, boat, bukan boat ini apa namanya? Karung jeram. Ya, bukan. Raft, apa sih bahasa Indonesia-nya? Pokoknya ada nangkep ya, boat lah, boat, plastic boat, apa? Rakit. Thank you very much. Kayak kita lagi di atas rakit, oke? Lalu dan ada arus yang menarik kita atau mendorong kita hanyut ke arah neraka. Oke, ini prinsip yang saya pernah dengar dulu. Dan Tuhan memberi kita tongkat kayu. Dan selama kita tetap usaha dan mengayu dan kita akan go to heaven. Itu prinsip yang saya pernah dengar. Dan menurut saya kurang setuju dan sangat tidak setuju sesungguhnya. Karena kalau kita quit rowing, kita akan go to hell. Halo? Ngaco banget gak sih teologinya? Oke? Saya mau katakan bahwa itu bukan amazing grace namanya, tapi amazing you. Amazing me. Dan saya mau katakan sesungguhnya bahwa saya nggak that amazing. Betul? Anda nggak that amazing. Karena pada satu saat kita akan jatuh. Dan saya mau katakan, sehingga ada orang-orang merasa bahwa kalau dia tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan, dia pada ujung-ujungnya dia akan hanyut ke neraka. Sesungguhnya tidak. That's what the beauty of amazing grace. Saya mau katakan, saya hadir di sini. Saya melakukan apa yang saya lakukan di dalam ministry ini bukan karena saya mendayung sehingga saya tidak masuk neraka. Tetapi kenapa saya melakukan itu? Karena setiap kali saya teringat tentang tangan Tuhan yang terpaku di kayu salib, dan karena setiap kali saya mengingat apa yang saya lakukan, saya akan lakukan yang terbaik. Saya akan lakukan beyond sehebat saya, sebisa saya. That's what amazing grace is. Lalu yang pertama, apa sih grace ini? Calvin Miller pernah mengatakan, tadi Oli juga sempat ngomong sedikit cepat tadi pas lagi dia mulai gereja tadi, adalah grace dijelaskan sebagai unmerited favor. Unmerited favor. Unmerited apa sih? Bahasa lainnya tidak deserve. Tidak deserve. Undeserved favor of God. Oke? Undeserved favor of God. Kalau saya mau nanya, kalau kamu kerja sama saya, seandainya saya punya perusahaan, kamu kerja sama saya, kamu deserve salary, betul? Yeah. Kalau kamu tidak kerja sama saya, tentunya kamu tidak deserve salary, bayaran dari saya, benar? Dan kalau kamu baik ke saya, kamu deserve a favor dari saya. Oke, paling nggak dimasakin lah ya, paling nggak dikasih cendol gitu lah ya. Saya hari Rabu kemarin makan cendol luar biasa. Oke, dan kalau kamu tidak baik sama saya, kamu tidak deserve favor saya. Oke, dan tapi prinsip Tuhan, cara Tuhan is amazing. Kamu baik atau tidak baik sama saya, you deserve a favor of God. You deserve a grace of God. Kamu tetap deserve
kasih karunia dari Tuhan. Oke? Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana Tuhan memberikan grace atau rescue kita dari kehancuran? Yaitu lewat tentunya dari Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Oke? Ada satu saya pernah sempat baca. Kita baca dulu nih. Titus 2 ayat 11 dikatakan, "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people." The grace of God has appeared that offers salvation to all people. Melalui siapa? Yesus Kristus. Dan Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, "For it is by grace you have been saved." Oke? Kita nggak perlu namanya mendayung-dayung, mendayung takut masuk ke arus dan go to hell, tapi by grace kita saved, benar? Dan lewat iman. And this is not from yourself, it is the gift of God, not by works. Enggak dari berusaha untuk menjauh dari hanyut, tapi so that no one, not by works, so that no one can boast. Oke? Lalu saya teringat saya pernah sempat baca satu artikel tentang C.S. Lewis. Anda pernah dengar C.S. Lewis yang bikin apa? Narnia, betul. Yang membuat film Narnia. Dan dia ada satu buku bertulis Great Divorce. The Great Divorce ini dia bicara tentang demikian. Si C.S. Lewis membuat satu imajinasi, satu tulisan yang buat kita berpikir demikian. Dia tulis tentang ada bas yang meninggalkan neraka. Jadi ceritanya ada bas yang lagi bikin tour. Oke? Bas dan neraka bikin tour ke, lihat nggak baca tulisan atasnya? Kemana? Jurusannya? Ke heaven. Oke? Masih with me? Membuat tour ke surga. Sambil busnya lewat, ini by the way nggak biblical ya, nggak biblical. Tapi ini cuma cerita dari buku. Mungkin ada siapa? Salomon, orang yang bijaksana, orang yang intelijen tinggi. Lalu di atas meja itu mungkin ada Absalom, orang yang dikatakan apa? Sangat good looking ya, seperti saya. Atau ada Tamar yang dikatakan apa? Sangat cantik. Sampai Amnon aja sampai sakit karena dia sangat mengingini siapa? Tamar. Jadi Mephibosheth merasa dia tidak deserve untuk berada di meja tersebut. Tapi Daud memberikan hal tersebut kepada dia. Mephibosheth mengalami yang namanya apa namanya? Apa namanya teman-teman? Grace. Mengalami namanya kasih karunia. Dari perjanjian lama. Dari perjanjian baru, Anda masih ingat cerita perempuan yang berzina? Pada saat kita lihat sama-sama di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Buka aja. Anda bisa baca sendiri di rumah. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Cerita tentang siapa? Di atas sudah ditulis ya. Tentang apa? Perempuan yang berzina. Masih ingat cerita pada saat ada satu perempuan yang harusnya dirajam oleh siapa? Oleh semua orang. Anda mungkin pernah dengar cerita ini, ilustrasi ini, bahwa ahli Taurat dan siapa? Orang-orang Farisi ingin menjebak siapa? Yesus, betul? Karena ada satu perempuan yang ketangkap basah berbuat berzina. Dan menurut hukum Taurat sebelum-sebelumnya Musa memerintahkan apa? Untuk orang-orang melempari batu kepada perempuan yang berzina. Lalu Yesus dikatakan apa? Membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Dan kita semua tahu
Yesus menjawabnya seperti apa? Dibilang apa? Kalau salah satu dari kamu yang tidak pernah berbuat dosa, silakan melempar batu yang pertama. Benar? Tapi apa yang terjadi semua masih ingat? Dari yang kita mengatakan dari yang paling tua, satu persatu mereka keluar, mereka pergi dari tempat tersebut. Lalu tinggal siapa? Tinggal Yesus. Yesus berdosa apa? Ada pernah berbuat dosa nggak teman-teman? Halo? Tidak ada berbuat dosa sekalipun. Benar? Dia perfect, sempurna, tidak berbuat dosa. Yang paling deserve untuk melempar batu siapa? Halo? Yesus lah. Betul? Dari semua yang hadir saat itu, kita tahu persis yang berhak atau deserve untuk melempar batu adalah Yesus. Karena dia tidak berdosa. Dan dikatakan Yesus katakan apa? Aku tidak menghukum engkau. Aku tidak menghukum engkau. Itulah yang disebut rescued by grace. Perempuan yang berzina mengalami apa yang Mephibosheth alami, yaitu apa? Kasih karunia. Oke. Dan kalau kita lihat di ayat yang paling terakhir, ayat yang ke-11, dikatakan apa? Aku pun tidak menghukum engkau. That's what we call rescued by grace. Tapi ada conditionnya atau requirementsnya, ada syaratnya, betul? Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, kita menulis demikian tuh di ujung cerita perempuan yang berzina. Jadi yang pertama adalah tentang rescue by grace. Yang kedua, requirements of grace. Kita udah mau tutup, udah mau selesai. Dikatakan, go and sin no more. Alkitab mengajarkan kita pada saat kita menerima grace, kita harus berani mengatakan tidak, mengatakan no pada yang apa? Ngaco-ngaco, betul? Pada yang salah, pada suatu yang ungodliness. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Mengajarkan kita untuk mengatakan apa? No to ungodliness and worldly passions. To say no. Jadi grace bukan hanya rescue kita doang, tapi juga mengajar kita untuk mengatakan tidak pada sesuatu yang ungodly. Roma 1 ayat 18 mengingatkan kita bahwa betapa bahayanya hidup dalam ungodly, betul? The wrath of God, kemarahan Tuhan is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. Saya mau nanya teman-teman, kalau Anda lihat ayat-ayat selanjutnya dari Roma 1 lewat 18 tersebut, bagaimana Alkitab describe atau menggambarkan tentang godlessness? Halo? Anda bisa lihat di ayat yang 21 tentang mereka mengenal Allah, tapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Lalu yang 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Lalu yang ke-26 dikatakan bagaimana seperti apa godlessness itu. Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar.
aja. Yang terakhir juga ayat yang ke-27. Bagiannya seperti apa sih godlessness itu? Suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap lain, sehingga mereka melakukan kemesumuan laki-laki dengan apa? Laki-laki dengan laki-laki. Makanya seringkali bagaimana kita bisa mengerti ada gereja yang mengizinkan atau merestui yang namanya apa? Kemesumuan antara laki-laki dengan laki-laki. Gereja harus berani mengatakan tidak. Kita harus berani mengatakan tidak. Lalu, yang pertama diajarkan tentang requirement of grace adalah apa? Berani mengatakan tidak pada ungodliness. Yang kedua, adil in present time. Betul? Tadi ayatnya dikatakan no to ungodliness and worldly passions, and to live, katakan sama-sama, self-control, upright and godly lives in the present age. Setuju teman-teman? Ajar kita untuk hidup sober, bijaksana, adil in present time. Siapa yang miss the good old days? Halo? Saya juga miss. Dulu saya masih udara bagus, kita main layang-layangan. Sekarang mainannya main games. Oke? Lalu kita bisa dulu nggak ada namanya iPad, nggak ada iPhone, nggak ada WhatsApp. Oke? Kita bisa duduk dan ngobrol. Benar? Boset dan perempuan yang berzina tadi. Kita juga satu nama yang mengatasi segala nama, satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku.